Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilik Martono, anggota kehormatan Forum Perlawanan Perjuang Indonesia, ingin membacakan surat terbuka kami kepada organisasi Muhammadiyah, di mana pada saat tanggal 29 Agustus kami mengirimkan 29 Agustus 2024 kami mengirim surat kepada Sekretaris Umum Pimpinan Muhammadiyah Pusat, yaitu Bapak Profesor Dr. Abdul Mu'i M.Ed. Surat tersebut terkait dengan video kami yang sebelumnya, yaitu terjadinya fraud, kebanyakan fraud TV Bank di Bank Jatim. Kami membaca dari medsos, dari media online, bahwa pimpinan atau organisasi Muhammadiyah sudah membuat MOU untuk menginvestasikan dana di Bank Jatim. Kami coba memberi info bahwa fraud-fraud yang terjadi di Bank Jatim itu berulang-ulang, dapat dilihat dan browsing di medsos. Kami sebagai auditor dapat menyimpulkan bahwa good corporate governance belum dijalankan sepenuhnya oleh Bank Jatim. Contoh dalam kasus yang video kami sebelumnya, Ibu Sarmini, yang akan saya detailkan apa yang dilanggar. Sekali lagi, untuk Sekretaris Umum Pusat Muhammadiyah harap berpikir ulang atau dirundingkan kembali jika ingin investasi bukan hanya di Bank Jatim, di bank-bank lainnya. Apakah bank ini betul-betul sehat? Apakah bank ini betul-betul sehat dan liquid yang memang bisa bila Muhammadiyah menginvestasi di bank itu dapat menumbuhkan perekonomian rakyat, atau hanya untuk menambal daripada shortnya, tidak ada dananya di bank-bank yang meminta atau memohon kerjasama MOU dengan Muhammadiyah. Karena kami sangat sayangkan kalau menurut kami sekarang ini yang over, yang long dari dana adalah Muhammadiyah. Mungkin juga belasan triliun, ratusan triliun. Jadi jangan sampai dana-dana umat itu dipergunakan tidak sesuai dengan tujuannya, yaitu membantu perekonomian, membantu umat. Jangan sampai untuk menambal daripada fraud yang terjadi atau jebolnya dana-dana bank yang dikorupsi, baik itu BUMN maupun bank swasta. Karena dimanapun, sepengetahuan saya sudah pernah ikut training bahwa musim pilkada, musim pilpres dimanapun di dunia ini, apalagi di Amerika, bank-bank besar dia selalu diawasi oleh auditor dan perangkat aparat penegak hukum, karena mereka memanfaatkan itu. Ya, sudah banyak terjadi kita pada saat tahun 98 BLBI, di mana Bank Indonesia waktu itu ada short, di mana Bank Panin adalah long. Bank Panin terkenal dengan namanya BI Senayan. Saya sebagai mantan kepala biro pengawasan di Bank Panin, saya tahu persis karena yang merekrut saya adalah pemegang saham pengendali Mumin Ali Gunawan. Namun saya tidak mau terlibat dalam transaksi haram. Kami sudah mengembangkan Bank Panin sebesar-besarnya karena kami menjalankan daripada fungsi audit intern SPF AIB yang ditentukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan profesi kami, dan tidak pernah kami menyimpang dari undang-undang dan peraturan OJK yang sudah ditentukan. Walaupun kami harus berbentrok dengan para pemegang saham, para direktur dan para komisaris, di mana direktur dan komisaris Bank Panin adalah boneka. Tapi tidak sakit hati, bukan orang sakit hati, bukan. Boleh tanyakan kepada Gubernur BI karena semua data sudah kami berikan kepada OJK. Di situ sudah lengkap data-data itu. Inilah kenapa terjadi lagi seperti Danamon simpan pinjam, seperti korporasi bank-bank yang konvensional dengan sewena-mena mengeksekusi daripada debitur-debitur karena akibat pembiaran. Tahun 2010 kami audit Panin Bank Banjarmasin, di situ banyak yang namanya rekayasa kredit, investasi bodong. Nah, termasuk juga tahun berikutnya kami audit di Panin Cendana,
di mana saat itu sedang digulirkan dari peraturan Bank Indonesia bahwa bank-bank harus menyalurkan kredit mikro. Bank Panin membuat bank mikro khususnya di Cendana. Di situ pun kami menemukan malah kebanyakan fraud itu dijalankan di Penin Cendana. Nah, itulah yang sampai hari ini pertemuan kami baik di Banjarmasin maupun di Cendana dibiarkan, baik itu oleh Gubernur BI, OJK atau Bank Indonesia atau aparat kepolisian. Saya bilang oknum atau tidak, saya juga bingung mau bilang itu oknum. Kenapa? Karena semua laporan tindak pidana Bank Panin, baik itu di Banjarmasin, Bapak nanti boleh dicek dengan sekarang yang ada di Mabes Polri, Brigjen Aswin Cipayung, baik itu di Mabes Polri, di mana sudah ada rekomendasi dari Deputi Pengawasan Bank Indonesia bahwa sudah terjadi tindak pidana perbankan dan harus dilaporkan kepada Kasel. Tapi ujung-ujungnya di SP3. Apakah karena alasannya pemimpin cabang meninggal? Bukan. Itu karena kejahatan perbankan itu adalah kolektif, kolegial. Di situ ada komite kredit cabang, ada komite kredit kantor pusat. Jadi tidak ada alasan bahwa itu di SP3 karena pemimpin cabangnya meninggal dunia. Sama juga di Mabes Polri. Saya nanti akan kembali setelah mungkin telah pergantian pimpinan, kami akan kembali ke Mabes Polri akan mengungkap ini karena kami berkepentingan membantu negara dalam sistem perbankan nasional. Selama ini saya lihat banyak orang pintar di bank-bank BUMN, di bank-bank swasta sebagai auditor, compliance director, presiden director. Tapi kalau saya lihat dari data dan fakta di lapangan, fungsi audit intern, fungsi dari compliance director, fungsi dari unit UKPN yang melaporkan transaksi-transaksi mencurigakan atau unsuspicious transaction, suspicious transaction tidak pernah dijalankan, malah direkayasa. Nanti buktinya akan saya ungkap karena saya punya TPPU yang menyangkut dan menyentuh seluruh pejabat-pejabat yang mempunyai fungsi kontrol di bank-bank yang saya sebutkan tadi, apakah itu bank plat merah, apakah itu bank swasta, termasuk di perusahaan sekuritas. Mengapa kami dari udah 13 tahun ini bersama dengan auditor kami Yus Rusiana selalu berjuang dari mulai pribadi sampai masuk anggota kehormatan FPPI karena demi negara, demi bangsa. Coba lihat, sebelum Pakto 98, bank-bank nasional itu bertumbuh kembang sampai ke daerah. Setelah Pakto 98, dengan adanya bank asing bisa masuk ke daerah, hancurlah sistem perbankan nasional. Kami bermaksud kalau bisa, nanti pimpinan yang baru mengembalikan sistem perbankan nasional. Kalau bisa. Dan itu pun kita harus menyapu dengan sapu yang bersih. Sekali lagi kami bukan barisan sakit hati, kami tidak perlu dibayar dan kami tidak perlu dikasihani. Kami hanya mengharap ridho Allah untuk membantu masyarakat terzolimi. Dan sekarang terbukti di mana-mana masyarakat susah, pertumbuhan ekonomi juga tidak bertumbuh secara optimal. Untuk itu sekali lagi kepada pimpinan Muhammadiyah dan Sekjen Muhammadiyah, Sekretaris Umum saya maksud, pimpinan Muhammadiyah Pusat, Profesor Dr. Abdul Muti, MED, mohon dibaca surat kami. Di situ juga terlampir mengenai fraud-fraud yang terjadi di Bank Jatim dengan data-datanya. Kenapa kami membuat video ini? Karena menurut penerima daripada surat ini bahwa Bapak Profesor Dr. Abdul Muti datang ke Muhammadiyah Pusat katanya kalau ada kesempatan saja. Saya khawatir ini tidak dibaca. Dan mungkin juga Profesor Dr. Amin Rais, Din Samsudin dan Pak Busro Mukodas bisa memfollow up mengenai MOU antara Muhammadiyah dengan bank-bank yang berisiko tinggi, high risk. Jangan sampai itu dilakukan dulu sebelum bank itu memperbaiki sistem manajemennya dan sampai mencapai good corporate governance. Termasuk pertambangan yang saya baca. Karena di Banjarmasin itu kami sudah menemukan beberapa pertambangan batu